Aku selalu percaya bahwa setiap keinginan pasti punya harga. Kadang kecil sekali, kadang tak terasa. Tapi ada pula yang diam-diam meminta seluruh diri kita sebagai bayarannya. Dan inilah cerita tentang seorang gadis bernama Karen yang belajar terlalu terlambat bahwa tak semua yang berkilau layak dikejar dengan membabi buta. Hi, hello, it's Dinis here. How's your day going, guys? Is it nice? Malam ini, aku membawakan sebuah cerita yang spesial untuk kalian. Masih dari Hans Christian Andersen, penulis The Little Mermaid yang ceritanya aku gubah minggu lalu. So, are you ready for today's story? Take your seat now, cause the story is about to begin. The Red Shoes Tragedy. Karen hidup sederhana di sebuah desa kecil yang sunyi, di ujung hutan pinus yang selalu berkabut setiap pagi. Ia bukan siapa-siapa, tak punya banyak teman, dan tak pernah punya barang mewah seperti anak-anak kota yang sering ia lihat di gereja setiap hari Minggu. Satu-satunya hal yang membuat matanya berbinar adalah menari. Ketika kakinya menyentuh tanah, ketika kain rok usangnya berputar, dunia seolah berhenti berputar hanya untuknya. Dalam menari, ia merasa bebas. Dalam menari, ia merasa bernilai. Tapi hidup selalu punya cara untuk menguji hati manusia. Suatu hari, setelah ibunya tiada dan ia hidup seorang diri, seorang perempuan tua yang baik hati mengadopsinya dan membawanya tinggal di kota. Rumah itu hangat, makanan selalu ada. Pakaian rapi tergantung di lemari. Namun, tetap ada satu ruang kosong di dada Karen. Ruang yang penuh dengan keinginan untuk menjadi lebih dari sekadar biasa. Dan ruang itu semakin membesar saat ia melihat mereka. Anak-anak perempuan kaya yang memakai sepatu indah berwarna merah, mengkilap dan berkilau seperti bara api yang terus memanggil-manggil namanya. Sejak hari itu, ia hanya punya satu keinginan: memiliki sepatu merah yang cantik dan menari dengan gemerlap seperti mereka. Suatu sore, ketika hujan baru saja berhenti, Karen berjalan melintasi pasar kota. Di antara kabut dan lampu-lampu minyak yang mulai menyala, ia melihat sesuatu terpajang di etalase toko kecil yang hampir tak terlihat. Sepasang sepatu merah, cantik dan berkilau, seolah dibuat dari potongan senja yang membara. Dan entah bagaimana, langkah kakinya bergerak sendiri, seakan sepatu itu memanggilnya, memohon untuk dipilih. "Berapa harganya?" tanya Karen dengan suara bergetar. Penjual itu, pria tua dengan tatapan aneh dan senyum yang terlalu tipis, berbisik pelan. "Apapun yang kau punya akan cukup." Tentu Karen tak benar-benar mengerti. Ia hanya merasa dadanya penuh oleh rasa ingin yang tak bisa dikendalikan. Ia membayar dengan uang simpanannya yang sedikit, dan sisanya ia tak tahu apa yang ia serahkan dalam diam. Karena beberapa benda
tidak dibeli dengan uang. Beberapa benda dibayar dengan jiwa. Malam itu, diam-diam Karen memakai sepatunya. Dan ketika solnya menyentuh lantai untuk pertama kali, dunia seakan meledak menjadi cahaya. Ia menari, berputar, melompat, seakan angin mengangkat tubuhnya. Ia tertawa, seolah seluruh impian hidupnya akhirnya terwujud. Namun, saat ia ingin berhenti, kakinya tak mau diam. "Cukup," bisiknya. Tapi sepatu itu bergerak sendiri, lebih cepat dan lebih cepat lagi. Talinya mengencang seperti tangan tak terlihat mencengkeram pergelangan kakinya. "Kumohon berhenti." Tapi sepatu itu tak mendengar, atau mungkin tidak peduli. Dalam sekejap, tubuh Karen terlempar ke depan serupa boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat. Ia terjerembab, namun kakinya terus menari, lebih cepat, lebih liar. Roknya berputar hebat hingga rasanya akan robek. Ia menabrak pintu kamar dan terempas ke tangga. Karen menjerit saat itu juga, takut setengah mati. Namun, ibu angkatnya yang datang dengan tergesa hanya sempat melihat bayangannya melesat keluar pintu seperti angin badai yang tak dapat ditahan. Ia memanggil-manggilnya, tapi anak itu sudah hilang di balik kerumunan lampu kota. Sepatu itu menyeret Karen ke jalanan berbatu, dan tarian yang dulu begitu ia cintai, kini menjelma menjadi siksaan. Orang-orang di pasar menoleh, terpaku pada gadis yang menari dengan kecepatan tak manusiawi. Awalnya, mereka mengira itu pertunjukan. Mereka bertepuk tangan. Namun, senyum mereka membeku ketika melihat wajah Karen. Pucat, ketakutan, air mata bercucuran. "Berhenti! Tolong! Aku tak bisa!" Napasnya tercekik. Suaranya parau terbata. Karen tersandung dan tersungkur. Seseorang terpekik. Aspal menggesek kulitnya. Lututnya terbentur keras, dan dari pergelangan kakinya, darah berembes, menodai sepatu merah yang berkilau itu. Namun, sampai Karen dipaksa bangkit dan menari lagi, tak ada seorang pun yang bergerak menolongnya. Semua orang terlalu terkejut untuk berkutik. Dan sepatu pun tak berniat menanti seseorang datang membantu Karen. Karena begitu gadis itu bisa bangkit, ia membawa tubuh itu menari dan menari lagi, berjingkat lebih tinggi, memberikan pertunjukan tragis di depan pasar itu. Kemudian, saat ada yang berusaha menolong, sepatu itu membuat Karen melompat semakin liar, menyambar tangan siapapun yang mendekat, menendangnya, mengusirnya, tak membiarkan seorang pun bisa menyentuhnya. Semakin Karen melawan, semakin brutal hentakan itu. Tulang kakinya terasa retak, urat-uratnya seolah terputus. Dan rasa sakitnya begitu pekat, hingga dunia di sekitar terlihat semakin gelap. Sampai akhirnya, sepatu itu menyeretnya keluar dari kota, menuju kegelapan hutan pinus. Seakan ingin menyembunyikan kesakitan itu dari dunia. Dan di antara pohon-pohon tinggi itu, Karen tersungkur berulang kali, tak mampu lagi menahan jeritan. "Kumohon cukup!" Suara Karen pecah, tinggal sisa napas. Tubuhnya pontang-panting tak berdaya. Gaun cantiknya robek dan kotor. Rambutnya berantakan,
dan tubuhnya luka-luka akibat terlalu sering terjatuh. Tarian itu telah menyiksanya, membuatnya merasa pusing dan mual. 1000 kali sudah ia memohon untuk diampuni, tapi sepatu itu tak pernah mau mendengarkan. "Tolong, aku menyesal," rintih Karen putus asa. Air matanya runtuh bercucuran. Ia dipaksa menari dan menari lagi dan lagi, walau tubuhnya tak lagi sanggup menahan beratnya sendiri. Ia diputar, dihempas, dan Karen hanya bisa ambruk berkali-kali. "Tolong, tolong ampuni aku. Aku hanya ingin dilihat. Aku hanya ingin jadi berharga. Bukan ini yang kuminta. Kumohon berhenti." Tangis itu begitu pilu dan menyakitkan, penuh dengan keputusasaan. "Aku menyesal. Tolong hentikan." Bibir Karen pucat pasi. Binar di matanya telah meredup. Suaranya begitu lemah, hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, sepatu itu melambat, mengembalikan kendali pada Karen secara perlahan. Namun, karena Karen sudah tak mampu lagi membawa dirinya, ia tumbang, nyaris hilang kesadaran. Tetapi, sepatu itu memaksanya bangkit lagi. Kali ini, tidak untuk menari, melainkan melangkah, selangkah demi selangkah, melewati semak yang lebat, jalan yang terjal, dan hutan yang panjang di antara gelapnya malam. Dan ketika fajar menyingsing, Karen telah tiba di depan rumahnya sendiri. Dengan mata yang nyaris menutup, ia melihat ibu angkatnya meringkuk terseduh-seduh di halaman. Lalu setelah itu, tubuhnya benar-benar ambruk di pelataran, tak lagi mampu bergerak. Sang ibu menjerit dan segera berlari merengkuh tubuhnya. "Maaf, Ibu." Di pangkuan itu, suara Karen nyaris tak terdengar. "Aku hanya ingin bersinar." Air matanya meluncur lagi. Tapi kali ini, ada sang ibu yang membantu menyekanya. Dan saat kesadaran Karen akhirnya benar-benar hilang, tangis sang ibu pecah lebih keras. Dadanya terasa seperti diremuk. Ia mendekap Karen begitu erat, seerat yang ia bisa, seolah tak akan pernah lagi melepaskannya. Dan dengan tangannya yang gemetaran, ia menelusuri kaki putrinya yang begitu dingin, penuh luka, dan kaku seperti batu. Kemudian melepaskan sepatu merah itu dari kakinya. Begitu Karen membuka mata, ia sudah terbaring di dalam kamarnya. Cahaya siang menerobos masuk lewat jendela besar, hangat menyentuh kulitnya. Saat menoleh, ia mendapati sang ibu masih terisak di sampingnya, duduk dengan tangan menangkup wajah. Lalu, Karen melirik ke bawah, pada kakinya yang tak tertutup selimut. Kaki itu penuh plester, bengkak dan berwarna biru keunguan, tampak begitu parah. Tapi, ada yang lebih menghujam hatinya dibanding semua luka-luka itu. Karen tak lagi mampu merasakan kedua tungkai itu. Diam-diam, mata Karen basah lagi. Air mata mengalir
mengalir, dan isakannya menyadarkan sang ibu bahwa ia telah terbangun. Sang ibu segera merengkuh Karen dalam pelukan, mencoba menenangkan. Hanya saja, kesedihan tak bisa menghentikan Karen untuk tak menangis. Ia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kini, Karen tak akan bisa berjalan lagi. Kini, Karen tak akan bisa menari lagi. Namun, terlepas dari itu semua, Karen merasa lega karena sepatu itu akhirnya melepaskannya. Meski harga yang ia bayar terlalu besar. Sekarang, Karen mengerti bahwa apapun yang diraih dengan memaksa dunia untuk melihatmu bukanlah cahaya, melainkan api yang akan membakar balik dirimu sendiri. Sebab beberapa impian tak perlu diraih dengan darah. Tatkala kau percaya bahwa terang hanya milik yang paling berkilau, kadang kau lupa bahwa cahaya paling hangat tak pernah menyilaukan. Dan begitulah kisah kali ini berakhir. Sebuah cerita tentang cahaya yang terlalu menyilaukan, ambisi yang menuntut harga, dan seseorang yang belajar bahwa terkadang untuk menemukan diri, kita harus kehilangan sesuatu terlebih dahulu. Semoga cerita malam ini bisa mengingatkan kita bahwa tak semua yang berkilau layak dikejar sampai terluka. Thank you for staying with me and see you in my next video.